salah. Udah 2 bulan 6 hari ya pengecekan kemarin ya? Iya, pengecekan kemarin sampai hari ini sudah 2 bulan 6 hari sekitar itu. Iya itu. Yang ada. Iya itu berapa? Sarangnya. Udah berapa pasang? Sarangnya. Berapa ekor burungnya? Kalau populasi kurang ini juga karena masuk pasti kan sekian burung keluar, tapi yang saya lihat sudah 28 sarang, 21 polesan. Oh iya 28 sarang, 21 polesan. Jadi intinya burung itu yang sudah ada di sana perkiraan sekitar 80 burung ya. Iya, sekitar itu insya Allah. Iya, karena kan ada yang satu burung itu kadang 2 pasang dia. Jadi untuk populasi kanda, lihat keterangan kanda kayak gitu, itu sebenarnya udah bagus kanda. Kalau untuk lokasi kami di Sumatera Selatan, karena saya kan di Sumatera Selatan Palembang, beda sama daerah kanda. Daerah kanda itu Sulawesi atau Kalimantan sekarang kanda? Maluku Utara, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Sula, Maluku ya, iya. Maluku tuh saya kurang paham nih ya. Makanya bertanya, Maluku tuh jauh nggak dari Sulawesi sama Kalimantan? Subhanallah, sangat jauh. Sangat jauh. Dekatnya dekat kemana? Apa Aceh? Apa di mana kira-kira? Maluku, Ambon. Ambon daerah Jawa ya? Tidak, di Maluku di mana ya? Sulawesi Selatan jauh lagi. Oh iya, berarti paling ujung ya daerah Gorontalo gitu ya? Iya, daerah situ terus ke bagian ke bawahnya di Maluku Utara. Kalau di Sulawesi mungkin dilihat peta cari Maluku mungkin bisa tahu di Google toh. Iya. Alhamdulillah kandaku Bang Tani Jos disapa sama kanda orang Maluku, sangat bangga dan kagum sekali Bang Tandi. Ya. Bersyukurlah saya kenal pada orang semua seluruh Indonesia. Ada yang mau berteman sama saya, ada yang mau minta suara sama saya atau curhat tentang Gedung Wali. Insya Allah aku akan arahkan kanda. Untuk LMB kanda posisinya menghadap kemana kalau boleh tahu sekarang? Arah matahari mati atau hidup? Yang pertama 2 LMB berdekatan, satunya matahari samping sedikit arah matahari mati, yang satunya menghadap matahari hidup. Karena begini, kalau ke matahari hidup, LMB-nya di sementara sekitar 20 meter itu sekolah SD, pastinya terganggu anak sekolah. Maka saya berkesimpulan walaupun menghadap matahari mati. Untuk semua konsultan Bang Tandi, saya sudah lihat channelnya semua. Bahkan saya terinspirasi dengan Bang Tandi. Sangat berterima kasih kepada John William. Itu saya juga suka. Saya juga suka beliau, memang beliau tegas. Cuma waktu channelnya Bang Tandi muncul, saya cari-cari, saya dapat, wah ini orangnya mantap nih. Artinya buka-bukaan gitu. Iya, amin kanda. Jadi ini cerita sedikit ngobrol kita ya. Kalau soal suara dan lain gampang kita nanti arahkan, nanti kita bantu. Jadi sejarahnya sebenarnya kanda, Pak Denny Walian itu kan udah 9 tahun yang silam, 8 tahun yang silam lah aku pantau kan. Memang beliau itu saya juga kalau menceritakan dia langsung mengkiri. Kenapa mengkiri badan saya? Saya terharu dengan beliau. Dia sangat keras sekali menampilkan dunia wali itu, sangat keras. Diartikan sangat keras itu si petani atau si pemula yang mau belajar ilmu walet menangis mau dapat ilmunya kalau tidak terlalu tinggi EQ atau feeling untuk belajar ilmu beliau. Seperti itu. Jadi makanya saya langsung bergagasan, langsung mengikuti beliau sampai semua ilmunya insya Allah udah terpantau lah sama aku. Sudah testimoni selama aku juga menjadi konsultan dahulu kemarin. Berapa gedung udah kebuat, testimoni selalu belajar di pengatutan dia. Alhamdulillah dapat ilmu beliau itu selama 3 tahun, bukan 1 bulan atau 1 tahun. Padahal Bang Tandi udah betul-betul EQ tingkat ilmu tinggi lah. Kenapa seperti itu? Bukan sombong. Bang Tandi kan aslinya dari Montir kanda.
awalnya montir bengkel mobil Bang Tandi ya, sejarah hidup saya. Iya, iya. Jadi memang untuk bengkel mobil mungkin udah tahu karena kita memang EQ tingkat tinggi. Karena mobil itu banyak yang mau kita bahas, dari kabel bodi, pengapian, ledakan, penghidupan mobil ya, semuanya harus kita bisa. Jadi EQ memang udah tinggi nian, kita istilahnya udah mampu untuk mempelajari yang paling rumit. Lari ke walet, lihat Pak Denny William. Serumitnya Pak Denny William menyampaikan ilmu yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian. Di sanalah saya selalu memantau beliau. Dapatlah selama 3 tahun. Kunci pasti RBW akan sukses. Nah, di sanalah saya sekarang belajar mengabdi kepada YouTube. Kenapa belajar mengabdi kepada YouTube? Karena YouTube bisa mesejahterakan keluarga saya dengan ilmu yang saya ada selama ini saya timbun, belum saya bongkar. Jadi untuk membongkar ilmu saya itu Kanda, saya itu harus mengabdi kepada YouTube, YouTube harus mengaji saya. Intinya seperti apa? Jangan sampai petani walet Indonesia terbeban biaya atau keuangan dengan belajar ilmu walet. Contoh, kalau saya jual suara seperti dulu, SP Kelambu Hitam kan kujual Kanda. Udah alhamdulillah udah enak lah aku dibantu SP Kelambu Hitam selama ini. Tapi tidak bermanfaat untuk orang yang tidak mampu Kanda. Tidak mampu. Contoh, petani walet yang bikin RBW-nya modal nekat, mana mau dapat dia SP Kelambu Hitam. Sementara kita jual dulu mahal. Orang-orang Cina, Malaysia, Vietnam yang banyak pakai dulu. Orang-orang yang berani prestasi ratusan dan puluhan juta untuk bikin gedung walet. Apalagi suara gampang dia beli kan. Makanya banyak berhasil pakai SP Kelambu Hitam kemarin. Memang tidak dikeluarkan, memang dirahasiakan kepada orang-orang yang sudah beli. Karena suara itu bisa sukses bersama ilmu yang saya terapkan. Gitu ceritanya. Jadi kepribadian dulu Kanda. Jadi setiap orang mau beli suara, kepribadian seperti kita berdua kayak gini, cerita saya arahkan. Nah, jadi berhasil lah si owner saya itu. Jadi tidak dipublikkan dan tidak diiklankan karena setiap orang biasanya misinya, mohon maaf, dia tidak mau ada saingan. Contoh, takutnya nanti tetangga beli juga SP Kelambu Hitam, bergaul juga dengan Bang Tandi. Itu satu contoh Kanda. Jadi dia takut saingan, padahal sudah saya sampaikan berulang-ulang kali agar saya dikenal orang dulunya, tapi tidak respect dan tidak menyambung kepada petani yang sudah pakai. Karena dihantui ketakutan terjadinya saingan. Jadi Bang Tandi selidiki, hanya saya yang mengiklankan yang bisa berkembang ilmu saya, dan SP itu mendapat uang jual beli bersama ilmu saya titipkan. Sangat sulit sekali orang yang tidak mampu bisa bergaul sama saya. Jadi setelah saya belajar di channel-channel kawan, saya tetap belajar Kanda. Belajar, kawan kejar subscriber, dia dapat gaji. Tapi ilmu belum full, hanya gratis suara saja. Kebanyakan belum bisa mengarahkan akurat untuk ilmu dunia walet karena mungkin dia belum mampu. Jadi saya terinspirasi untuk menolong petani seluruh Indonesia atau dunia dengan mengabdi kepada YouTube. Tujuannya apabila sudah ada gaji dari YouTube tembus 1000 subscriber, SP Kelambu Hitam akan aku share Kanda. Itu judulnya. Jadi sudah saya share, nanti semua orang yang mau pakai karya saya bisa pakai SP Kelambu Hitam seluruhnya ya. Tergantung, ada yang mau langsung diskusi arahan gedung yang benar atau tidak, atau tetap mempertahankan yang lama, terserah, itu bebas yang punya gedung walet. Nanti setelah SP Kelambu Hitam sudah saya terbitkan 1000 subscriber, nanti saya akan ada terus karya-karya terbaru. Karya terbaru itu belum bisa saya kasih link rencana nanti karena belum ada testimoni. Mungkin linknya nanti bisa tahun depan akan kita terbitkan setiap video suara yang saya share. Karena kenapa? Dana-dana yang baru belum bisa dipastikan untuk menyukseskan gedung walet karena belum testimoni. Contoh, durasi suara walet yang saya bikin
dari 0, detik sampai menjadi 1 menit, itu harus benar-benar ditestimoning kandaku agar burung itu mau nempel, mau jinak, dan mau tercantol melalui CCTV. Jadi proses untuk pembuatan lagu itu kalau memang detail untuk mesejahterakan petani walet Indonesia dengan suara-suara yang bertanggung jawab, kita share, digratiskan agar gedung sukses. Memang perlu pertanggungjawaban besar orang yang mulia. Contoh mungkin seperti saya, ada rencana seperti itu Kanda. Makanya nanti suara-suara yang akan saya share di YouTube yang sudah saya share sekarang itu boleh semua dipakai. Bukan arti kata belum testimoni. Sudah testimoni semua suara saya dari karya yang terburuk, yang banyak noise, dan suara yang berkualitas yang tidak ada noise lagi. Kenapa saya terbitkan suara yang bernoise? Awal saya mengabdi kepada YouTube hanya mengasih contoh, itu tujuan Kanda. Jadi ada perbedaan. Kalau mau mulia, tujuan saya gitu, jangan mengeluarkan suara yang jelek untuk petani, agar gedung si petani tidak terjebak dan tidak tidak berhasil. Jadi keluarkanlah suara yang berhasil. Makanya saya keluarkan suara yang anti noise, semuanya bersih semua suaranya, agar tujuannya walet tidak terganggu saat yang nempel. Jadi suara noise itu karena yang banyak angin atau seperti hujan neso-neso ya, itu bikin walet tidak mau betah lama di Twitter, suara tarik atau suara inap. Apabila ada suara yang berisik di pendengaran walet, dia akan kabur Kanda, nggak akan bertahan lama nempel di Twitter. Makanya burung gagal inap seperti itu. Makanya suara inap jarang di-share kawan Kanda. Suara inap itu sebenarnya kunci utama yang paling untuk menyukseskan burung untuk menginap. Jadi yang paling banyak di-share suara panggil, suara tarik. Suara inap memang agak jarang di-share kalau yang memang berkualitas. Kenapa? Karena orang mungkin merasa rugi atau belum ikhlas seperti itu. Kalau Bang Tandi semuanya sudah ikhlas karena saya sudah tergantung di YouTube, mengharapkan subscriber aja, orang tonton karya saya, itu aja harapan saya. Semakin ada orang tonton, semakin masuk dana saya untuk kehidupan per hari dari karya saya di YouTube. Kayak itu Kanda. Jadi untuk suara saya, kalau mau pakai yang saya sudah terbitkan, tergantung Kanda yang mau mana, yang senang, rasanya enak, settingan saya, kelolahan suara saya badai berulang-ulang, ada yang gini. Nanti Kanda bisa dipakai suara gratisan itu dengan arahan volume paling kencang untuk suara panggil karya saya jam 8 Kandaku. Berapa dB? Berapa dB Kanda? Iya, kalau untuk apanya dB, dia itu sebenarnya punya saya itu ada tergantung durasi kita itu kan, durasinya ada yang 15 menit KHB, ada yang 32 KHB, itu tergantung volume. Kalau volume kita nanti di setel ke angka jam 8, nanti ada kompresi suara yang turun naik, saya setel di suara panggil. Jadi patokannya harus mendengar dulu suaranya, dihabiskan dulu durasinya. Nanti ada suara yang paling besar ya. Suara yang paling besar itu untuk ukurannya. Kalau dia angka di jam 8 arahnya besarnya, itu berarti belum sesuai dengan SP saya dengan amplinya. Mungkin ampli di sana powernya besar kan. Jadi jangan patokan jam 8, bisa digeser sedikit setengah 8. Jadi biarlah suara yang paling besar patokannya. Kalau nggak enak didengarnya terlalu besar, geser sedikit setengah 8. Nanti semuanya otomatis akan normal. Begini Bang, kalau Bang Tandi pakai apa? Pakai UNT untuk mengukur, alat ukur itu untuk sudan tertinggi. Dia gini, kalau untuk pengukuran volume, sebenarnya aplikasi itu tidak bisa layak untuk dipedomankan menjadi mutlaknya ukuran volume. Aplikasi ukuran volume untuk tendangan. Tidak pakai aplikasi, pakai alat ukur. Iya. Sebenarnya ini makanya saya Pak, jangan salah
salah penyampaian, orang menyampaikan arti kata aplikasi untuk mengukur volume agar normal burung ya. Itu sebenarnya harus menormalnya dengan otodidak, telinga dan perasaan dan mata atau kamera. Jadi gini Kanda, maksud saya aplikasi itu bisa disinkronkan bahwa suara itu ukuran volumenya yang nyaman buat walet sampai menginap dan bersarang. Itu harus dimanualkan dulu dari kita. Contohnya pembuktiannya harus dari kamera Kanda ya. Jadi kamera di ruangan inap kita sorotkan ke suara tarik ya. Itu suara tarik. Jadi suara tarik nanti apabila ada burung sudah mampir di suara tarik, kamera sudah kita sorot. Itu cara pembuktian untuk menstabilkan suara ukuran volume untuk ampli ini bersama suara yang kita pakai. Judulnya itu bisa diakuratkan menjadi kunci satu pasangnya suara dengan ampli ya. Sudah itu nanti apabila burung itu nggak betah mental-mental, kita geser sedikit sambil kita melihat CCTV. Nanti burung keliling lagi, kletek nempel lagi. Nah kita kecilkan sedikit lagi. Apabila dia nempelnya lama sekali, berarti suara itu sudah testimoni layak untuk pengetesan aplikasi pengetes gelombang suara. Baru Kanda masuk ke gedung ya, bawa aplikasinya, tempelkan ke Twitter, gelombangnya nanti bisa Kanda cepretkan foto atau scan. Nanti untuk volume suara tarik ya atau suara inap bisa disamakan dengan contoh alat aplikasi yang sudah Kanda ambil bukti radius angkanya tadi, bisa disamakan. Cara kita sudah setel, tempelkan alatnya, walaupun nggak ada burung, pedoman itu aja bisa. Jadi untuk pengakuratannya harus dari pembuktian kamera dulu Kanda. Jadi intinya maksud saya, jangan terlalu dipercaya alat itu keterangan orang-orang lain. Kenapa Bang Tandi? Gimana contohnya? Kayaknya Abang nanya sama saya kan? Saya jawab. Gini contohnya. Setiap suara walet yang pembuatnya anggaplah namanya Tandi Jos A, B, C, D sampai Z. Banyak konsultan, editor yang ahli seperti saya di dunia ini. Dia menggunakan aplikasi yang berbeda-beda untuk bikin suara. Kepintaran dia masing-masing. Otomatis serinya beda, angkanya beda. Lain aplikasi editornya, lain juga seri-seri dan alat-alat yang dikeluarkan gelombang suara itu. Contoh, auditor suara MP3 sama auditor suara MP4 sangat beda sekali Kanda. Kenapa kualitas editor MP4 sangat bagus sekali? Kenapa editor MP3 banyak di-sharekan gratis? Karena kualitasnya kurang bagus, suaranya mudah ngeot ya. Pertama kita share bagus, respon 1 minggu oke, 1 bulan jong, seumur hidup nggak ada burung mendekat lagi ya, tidak ada pembentukan kloni. Kenapa? Suaranya ngeot ya, tidak bagus, tidak bisa bertahan lama ya gelombang suara yang dihasilkan aplikasi editor MP3. Makanya Bang Tandi pembuatan suara yang berkualitas untuk di YouTube itu semuanya MP4 Kanda ya. Makanya suaranya bagus yang kita upload di YouTube ya. Setelah di-download ya, setelah di-download hasilnya beda. Kenapa? Karena kebiasaannya mendownload dengan MP3. Seperti itu. Makanya saya bilang dari awal, makanya petani kalau sudah mendengar nasihat cerita saya, curhat saya, petani akan menjadi pintar dan cerdas, tidak akan tertipu daya lagi hal-hal sumber suara karena sudah dapat ilmu dari Bang Tandi, bisa menjadi konsultan editor juga. Jadi gini Kanda, intinya suara MP3 filenya untuk GB-nya memang agak dibilang enak. GB-nya kecil, umpama durasi 30 menit untuk di media file web ya, web atau MB itu bisa menjadi kalau MP3-nya 30 durasinya, kalau kita jadikan web itu bisa menjadi 100 sekian, bisa hampir menjadi 1 jam durasinya Kanda.
Ya, seperti itu. Kenapa? Kicau yang dikeluarkan MP4 itu asli original yang kita setting sumber suara yang kita edit itu akan jelas terdengar sama tweeter magnet. Ya, makanya dikeluarkan tweeter magnet oleh produk-produk Audac, Motorola. Itu para senior yang kepalanya udah copor, ya, udah copor, dibuat suara wallet, editor, dan dia merakit ampli, merakit tweeter magnet. Karena testimoni uji coba aplikasi alat yang dibuat untuk suara wallet, kalau melalui Twitter 61 atau 65, karena dia tidak pakai magnet, dia pakai lempengan putih, tembaga putih bersama kuningan. Kuningan itu bisa disamakan menjadi sepul. Jadi suara originalnya dari MP4 tidak akan terbaca 100% kalau melalui Twitter stereo 61 sama 65. Dan selanjutnya seri-serinya banyak kan. Nah, gunanya Twitter magnet, ya, itu bisa menangkap sumber suara MP4 yang original akan terbaca semua. Ibarat seperti ini terbacanya, biar Anda lebih gampang menalarnya. Fungsi MP4 bersama Twitter magnet. Sumpama ini, di mana saya. Nah, jadi bacaannya pasti bacaan di mana saya. Kalau Twitter 61 65 yang tidak pakai magnet, tidak pakai sepul, dia akan bacanya di mana saya itu memang di mana saya, tapi angka ABC-nya ada yang kurang. Dia bisa kehilangan angka-angka ABC-nya. Contoh, di mana saya di mama, dia nggak ada di mana, DMA langsung Dima, kayak gitu. Jadi ada ucapan suara asli dari. Bisa jadi jadi Bang Tandi, ya, biar muncul di saya begitu, boleh, atau di ya. Iya. Atau di mana ya? Iya. Begitu. Bisa jadi cengkloknya. Jadi intinya cengklok asli keluar turun naik gunungnya Plumo Suara itu dipersingkat sama 61 dan 65. Ilmu yang saya selidik selama ini Kanda. Makanya Bang Tandi berani menjadi guru besar di bidang wallet sampai dunia saya tampung, karena saya sudah testimoni untuk menyampaikan, menguraikan. Kalau ada orang bertanya ingin belajar seperti menguasai sumber suara dan menguasai gedung wallet, saya akan uraikan. Karena kalau kita menjadi guru tidak ada pembuktian atau testimoni sendiri, kita tidak ada cerita Kanda. Mau cerita apa? Mau disampaikan seperti mana? Mau jadi guru nggak bisa. Akhirnya tinggal o. Akhirnya menyimpang, petani banyak sesat. Di sanalah sebenarnya saya ini ingin menyinkronkan yang guru besar belum ahli bisa menjadi ahli, yang permulah baru belajar bisa menjadi enak. Jadi intinya Bang Tandi ini untuk menyempurnakan rekan-rekanku, para editor, para konsultan, para pembuat gedung wallet, kayak gitu. Jadi sebagian banyak menilai Bang Tandi, Kandaku, banyak yang benci dari dulu, nggak aneh lagi. Para oknum-oknum yang intinya takut tersaingi, padahal enggak. Bang Tandi nggak nyaingi kok, malahan membikin orang itu kalau pintar dia bersahabat di dunia wallet, malahan orang yang bergaul sama saya bisa menjadi ahli di daerah dia masing-masing. Benar nggak? Iya. Kenapa? Iya, karena begini Bang. Ya. Karena Bang. Ya. Orang bikin wallet itu pasti uang itu habis-habisan. Iya. Sehingga kemudian di wilayah saya ini banyak juga konsultan yang kemudian para petani tidak mampu. Iya. Maluku Utara, Sanana ini Kabupaten Kepulauan Sula sangat memang luar biasa populasi. Tapi banyak petani yang kasihan kadang hampir jatuh air matanya. Benar. Karena setelah on pastinya habis-habisan harus rehab lagi, sementara biaya rehab itu bukan main, minta ampun. Benar sehingga, sekali.
ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, tetap zong saja begitu karena tidak paham sama sekali tentang e-wallet mana dan mana juga terkait dengan suara rata-rata di download. Jadi kemungkinan yang saya lihat, saya dengar ini, termasuk saya juga, ada sebagian dari teman-teman suaranya kadang mati 20 detik, 5 detik berdasarkan hasil download yang kemudian mungkin belum sempurna begitu, atau memang ada kompres dari aplikasi pengiriman file itu yang memang merubah suara itu seperti Bang Tandi katakan tadi. Oke, siap. Begitu Bang Tandi. Oke, siap, aku jawab. Karena tadi ada bilang sedikit ada petani wallet kita yang belum ahli di bidang suara, tapi dia pengen suara, dia ambillah suara para editor ya di YouTube ya. Jadi katakanlah tadi ada suara yang belum akurat, ada yang durasinya stop sebentar, ada yang kosong sebentar ya. Jadi gini, itu sebenarnya satu, terkadang disengaja para editor. Kedua, bukan arti kata disengaja. Kadang kan waktu dia ngedit suara di video ya, di video MP4, dia lupa untuk geser sedikit untuk mentok menyambung suara. Akhirnya ada jeda sedikit, ada. Jadi ada waktu culicit kosong, cacat kosong. Itu tergantung sebenarnya tergantung keinginan editor bikinnya, atau dia kecapean waktu bikin suara, ada yang lupa terhapus dena 1 menit kosong lama. Ada itu sebenarnya bukan disengaja, terkadang dia lupa. Seperti saya juga pernah terjadi, ada yang komplain, Bang Tandi kok ada yang kosong, pas saya cek, oh iya saya lupa. Semestinya Bang Tandi itu setelah mengupload suara itu, supaya tidak ada komplain petani, bukan seolah-olah menjebak atau mensengajakan, bukan. Karena waktu kita share video, memang suaranya di video mulus ya. Setelah kita bikin linknya tadi ada yang lupa kita slip. Contohnya, ini kucontohkan saja Kanda ya. Umpama saya bikin suara, anggaplah Indonesia judulnya ya. Anggap Indonesia, ini ucapannya suara wallet Indonesia. Saya taruhlah di latar video MP4. Nanti saya edit Indonesia. Nah, waktu ada Indonesia, saya selipkan suara cicit ya. Indo cicit sa. Nah, nyambung terus. Nanti setelah di video Indonesia cicit, ada cicitnya di video. Setelah kita download, ada yang downloadnya, itu suaranya cicit-cicitnya hilang. Semestinya suaranya cicit-cicit tadi itu dikasih Indonya belakang. Akhirnya kalau diambil dengan link yang kita belum sinkronkan dengan video MP4, link MP3 saya bilang tadi, di sanalah terjadinya Kanda seringnya suara MP3 nggak sama dengan suara MP4 di YouTube. Makanya Bang Tandi sekarang jangan sampai terjadi seperti itu lagi ya. Walaupun editor lain yang jadi pelajaran, langsung ambil saja suara di MP4 YouTube, bikin link, baru taruh linknya di YouTube lagi, di channel yang video kita akan kasih link. Itu baru akurat Kanda. Diumpamakan kalau di video MP4-nya kita putar di YouTube tuh ada suara orang tawa, tetap di linknya ada seorang tawa manusia. Itu andai-andai kata ya. Jadi akuratnya suara MP4 bersama MP3 yang kita share sama. Kenapa? Kita ambil dulu suara MP4 di YouTube, masuk ke alat editor saya ya. Mau saya rubah seperti apa? Mau dipelankan dikit temponya. Contoh, pembelanan tempo itu seperti ini. Culicit. Itu tempo kencang ya. Saya rubah sedikit. Umpamakan saya kasih 0,1, saya kurangkan. Jadi gini dia. Culicit. Culicit. Jadi suaranya intinya dipelankan gelombang suara ucapan suara wallet agar tidak memberisikkan gedung di area sekitar. Contoh, kalau kita menggunakan suara frekuensi yang tinggi, arti kata frekuensi yang tinggi gini Kanda, bukan volume yang kencang. Segakan kicauan burung walet itu cepat, culicit, culicit, seperti itu. Nah, itu bikin kita dengarnya nggak nyaman, nggak enak, rese, nggak nyaman lah, apalagi walet. Jadi intinya skill editor, orang-orang ahli di suara, dia akan
menyempurnakan suara. Kalau di telinga manusia enak, pasti di telinga walet menerima. Contoh, culit, cit, culit, cit, cat, 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 cat. Memang ada detik-detik suara yang kita kencangkan, bukan semuanya dikasih tempo slow semua, enggak. Itu malahan tempo slow karena mengurangi birahi burung untuk agresif. Contohnya, kalau saya selipkan di suara 1 menit, culit, culit, cicit, kok, burung datang cepat burung. Karena suaranya saya cepatkan, burung cepat tuh datang dari jauh-jauh. Nah, setelah dia udah datang ke depan LMB, sesuai durasi udah habis, durasi yang cepat, timbul durasi suara rangkaian saya sambung dengan suara yang slow. Culici, culici, cici, cici, kokok. Dia akan masuknya enak burung. Karena suara penyampaian untuk panggil dia ke LMB itu suara pelan, bukan pelan volume kecil. Segakan, kicauan, dena yang keluar suara walet itu dengan tempo slow. Culici, jadi masuknya burung slow, nggak stres. Masuklah dia ke dalam, tertariklah tertarik kayak gitu kan. Nah, kalau mau bagus tersuara, makanya kalau suara ST Kelambu Hitam sudah testimoni selama 5 tahun cukup luar biasa. Saya mengeditnya dari 1 bulan ke 1 bulan, cukup sabar. 5 tahun sudah sempurna, lulus testimoni. Alhamdulillah, setiap gedung pakai SP Kelambu Hitam maupun baru atau lama ya, bukan promosi, ini aku menyampaikan aja. Burung akan bertambah nginap, akan bertambah bersarang, akan banyak mengoles. Setiap bulan akan ada perubahan menambah terus, walaupun tidak terlalu banyak. Contoh, di dalam 1 bulan dapat 1 pasang aja, nggak usah muluk-muluk. 2 bulan udah dapat 2 pasang, 3 bulan udah dapat 3 pasang. Apalagi populasi di sana banyak, bisa mendapat berpasang-pasang atau berpuluh-puluh burung, tergantung populasi. Kalau untuk di daerah saya, Kanda, Palembang, Sumatera Selatan ini berat sekali mau dapat burung puluhan atau ratusan, karena jumlah burungnya sangat minim sedikit untuk di Sumatera Selatan. Seperti itu. Lain dari daerah Gorontalo, Sulawesi, Kalimantan, burung banyak, tapi Kanda, kelemahannya kata Kanda tadi, tidak ada yang terbuka. Tidak ada yang terbuka seperti Bang Tandi mengajarkan ilmu dunia walet. Baru Bang Tandi yang hadir kayak gini, banyak sudah orang yang tidak senang. Makanya saya sampaikan, saya tidak akan meladenin orang yang komennya, Bang Tandi, kok Bang Tandi di sini ada kayak gini. Saya blok aja orang kayak itu. Nggak perlu diceritakan, udah cap aja. Orang itu mau menjatuhkan nama baik saya. Jangan diajak ngobrol orang seperti itu. Udah tutup, ada ceritanya. Biasa kalau orang sentimen itu banyak hal-hal yang ingin menjatuhkan. Kenapa? Terkadang dia akan ada khawatirnya, para editor maupun konsultan Kanda. Dia ada khawatirnya, takutnya job dia berkurang, ya, rezeki dia berkurang. Padahal tidak ada yang namanya hal-hal berkurang. Rezeki itu sudah diatur sama Tuhan, Kanda. Contohnya, Kanda bisa kenal sama saya. Coba, ada nggak pikiran kita berdua bisa kenal? Iya. Nggak ada kan? Sudah diskenarisasi oleh Tuhan. Nggak ada kan? Sudah diskena sama Tuhan, sudah diatur. Makanya saya, kenapa Bang Tandi tahan ngoceh-ngoceh berlebihan kayak gini? Sudah diatur sama Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum kenal saya. Kenal sama saya akan selamat, akan tahu cerita dunia perwaletan seperti apa sebenarnya. Parah dunia walet itu sebenarnya kalau nggak saya bongkar seperti ini. Tidak ada orang yang mau berbagi ilmu walet yang secara mulia seperti saya. Seperti itu. Aman lah Kanda, siap? Oke, aman, paham sangat jauh. Iya. Jadi intinya Kanda, sebenarnya ini saya ceritakan sedikit untuk kedewasaan kita di gedung walet ya, di ilmu walet. Sebenarnya walet itu tidak kita menuntut secara respon setiap hari. Ini perlu diencamkan ya, petani walet maupun orang-orang yang belum kenal dunia walet. Kenapa? Walet itu selama 1 tahun ada 4 kali yang respon, yang benar-benar respon dalam 1 tahun. Bayangkan, berarti ada yang lossnya sekitar 3 bulan lossnya ya. Bukan 3 bulan, 1,5 bulan mungkin ya, sekitar itulah. 1,5 bulan loss sepi, 1,5 bulan rame.
Kayak gitulah permainan dunia wallet. Jadi tidak semestinya setiap bulan, setiap hari rame. Nah, yang harus kita pelajari, cari sumber suara wallet yang bisa terbukti dan akurat, bertanggung jawab, orang yang punyanya seperti saya atau orang lain. Intinya kita cari, tanya saja sama dia, "Bang, suara abang bisa nggak untuk menambah di gedung wallet?" Kata dia bisa, udah pegang janji dia. Kenapa? Sudah berarti dia udah testimoni, udah percaya diri, tidak akan memalukan satu suara itu dan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi untuk suara SP Kelambu Hitam bisa saya ceritakan, dia bisa menambahkan burung setiap bulan walaupun satu pasang. Itu udah bersyukur bagi saya. Untuk di lokasi tempat saya yang minim burung waletnya sangat sedikit. Jadi untuk di daerah Kanda atau daerah yang populasi burung meledak banyak, mungkin bisa lebih dari itu. Kayak gitu. Kenapa? Suara inap Kelambu Hitam tidak bisa saya share Kanda untuk sementara ini. Saya sampaikan lagi, mohon maaf dan ampun. Banyak yang mau pakai SP Kelambu Hitam, mau gratis. Sebenarnya bisa, apabila udah tembus 1000 subscriber, saya akan mengeluarkan uang. Saya akan mengeluarkan uang demi petani wallet Indonesia, menyelamatkan petani Indonesia. Dan ucapan saya terima kasih. Orang sudah subscriber saya sampai 1000. Sekarang udah 650. Tinggal 350 lagi tembus 1000. Jadi saya akan menebus uang 1 juta lebih ke Google AdSense untuk mengizinkan aplikasi media durasi yang panjang selama 4 jam. Jadi saya bayar Kanda sama orang yang punya hak karya aplikasi itu, saya bayar melalui BCA, pembayaran di sana sama BNI. Sudah saya transfer uang itu, bisa terbuka lah channel yang untuk durasi 4 jam sampai 12 jam untuk saya jadikan filing ke YouTube, bisa diambil semua orang. Jadi untuk sekarang bukan nggak mau kasih, saya akan mengeluarkan uang 1 juta sebelum subscriber belum tembus 1000, saya sudah mengeluarkan uang 1 juta untuk bantu petani. Itu berarti gagal cara saya untuk petani membantu saya. Jadi makanya saya belum bisa. Apabila udah 1000 subscriber baru Bang Tandi, ibarat pedagang atau pengusaha rugi. Nah, benar. Karena karena cerdas dan cermat. Jadi kenapa intinya Bang Tandi itu jual suara Kelambu Hitam itu, saya jual di YouTube intinya, bukan sama petani. Di YouTube saya jual. Jadi YouTube nanti akan menggratiskan dengan sangat murah sekali SP Kelambu Hitam dibeli sama si petani wallet. Kenapa? Hanya tontonan durasi 4 jam. Umpamakan habis paket 90.000, anggaplah kalau mau diselesaikan tontonnya, ya. Berarti cuma 90.000, termurah di dunia SP Kelambu Hitam. Tapi kalian YouTube menjual suara saya, ribuan manusia bisa akan menjadi suara itu 1 triliun suara SP Kelambu Hitam akan YouTube mendapat uangnya secara tidak langsung itu Kanda. Kayak saya orangnya detail, cara progres orang pintar itu seperti apa, saya udah terbaca. Jadi gimana orang bisa pakai SP Kelambu Hitam dengan gratis? Hanya di YouTube jalannya satu-satunya. Saya dapat uang, orang terbantu, nama saya tersohor, saya berbuat baik, matinya masuk surga. Udah selesai kan, enak sekali. Iya. Yang kita cari terakhir kan itu. Yang kita cari kan terakhir itu mati. Iya, makanya carilah ilmu yang berkah. Arti berkah itu menolong orang dengan biaya murah, tidak menyiksa seseorang, orang dapat ilmu, kita mewah, makan senang, nggak kekurangan uang, ya. Kita mati masuk surga. Apalagi Bang Tandi ada misi, Bang Tandi nih Kanda, ada misi. Kalau sudah 1000 subscriber ke depannya, kayak orang-orang yang lain, kayak contohnya orang-orang yang sudah kaya lah di subscriber, saya akan berjuang untuk menguras uang subscriber itu, saya akan bagikan kepada orang-orang subscriber saya rencana. Contohnya umpama saya udah bergaji 10 juta, nggak usah besar-besar ya, 10 juta. Akan saya terapkan 20% untuk petani Indonesia. Saya bagikan seperti apa uang ini akan dapat semua orang ini, dengan secara bergilir, seperti apa. Jadi intinya saya itu
bukan saya sendiri mau uang itu. Jadi intinya akan saya bagikan kepada orang karena kesempatan untuk sedekah itu jalannya paling baik menolong petani Indonesia. Baik. Iya, jadi Bisa tercapai niat dan tujuannya. amin. Jadi uang itu karena sebenarnya kalau bagi saya, buat apa uang banyak? Uang itu hanya untuk mencukupi kehidupan, itu yang kita cari. Contoh, bisa menghidupkan anak kita sampai kuliah, masuk polisi, tentara. Anak kita tiga umpama, lulus semua sama uang kita. Itu aja yang kita cari dunia ini. Kalau udah Iya. kalau udah bergerobak-gerobak buat apa uang? Kita mati tinggal itu, anak istri yang mainnya. Iya kalau benar jalannya, kalau nggak benar habis semua tanpa jejak. Tambah kita susah karena salah pakai uangnya Iya, untuk keturunan tuh. ya benar. Jadi lebih baik menitipkan ilmu atau seperti contoh ya. Kalau saya karena enak saya membuat RBW. Kalau saya karena saya kan ilmu di RBW di wallet. Jadi kalau untuk anak istri, kalau saya nggak menitipkan uang banyak, nanti takut salah guna dan tidak sadar atau tidak tahu diri dan menghilangkan kesetiaan dia terhadap kita, hancur dunia dia. Saya menitipkan hanya sarang wallet saja. Saya bikin sarang wallet, anak saya 3, saya bikin sarang wallet 3. Jadi kalau dia udah berhasil 6 tahun 5 tahun, apabila saya sudah meninggal dunia, anak saya tidak akan terlantar. Hasil wallet itu bisa untuk hidup dia, anak-anak istri dia untuk ke depan panjang. Tapi kalau uang habis, satu gerobak pun habis kalau salah guna, kena api, mutung semua. Iya. Saya Bang Tandi belajar dari 2019 bulan Oktober. Start mulai awal belajar wallet dari sumber, kemudian dari beberapa petani yang pernah galau. Iya. Tapi biasanya kalau petani sudah mulai sukses kan pasti bergaulnya sudah mulai tidak lagi bergaul seperti waktu gagalnya. Benar. Jadi kita tidak bisa ambil lagi ilmu yang berhasilnya. Maka saya belajar dari kegagalan saya, kemudian belajar dari kegagalan teman-teman yang mana setelah mereka berhasil sudah direhab oleh konsultan. Nah dari situ saya mengambil pelajaran. Kemudian semua para YouTuber yang terkait dengan budidaya wallet ini saya tekuni semua sampai saya ilmu terakhir saya berhenti untuk belajar semua konsultan. Saya belajar di Pak William itu. Kemudian di situ saya paham terakhir. Kemudian ada muncul Bang Tandi, wah ini saya bilang mantap karena memang Pak William punya ilmu, Bang Tandi sudah matang betul. Maka kemudian di saat Bang Tandi share YouTube-nya ini, saya sudah sangat mengerti. Maka kemudian saya pikir saya punya insya Allah tentang suara, saya paham juga artinya dalam konteks volume. Nah itu Benar. jadi kemudian makanya saya berpikir bahwa lebih baik saya langsung aja berteman dengan Bang Tandi, berdasarkan Bang Tandi ini kasihan saya lihat ini memang betul-betul buka-bukaan. Amin. Gitu. Amin. Sehingga kemudian saya punya sana, saya berpikir ada jalan untuk bagaimana saya menata kembali yang akhir ini terkait dengan pemahaman yang sudah ada, yang kemudian sudah lama, tapi saya belum terapkan berdasarkan ya begitu anggaran. Benar. Karena punya kan menghadap matahari hidup, berarti yang harusnya yang wajarnya menghadap matahari mati. Saya sudah tahu caranya, maka kemudian ya karena dia menghadap matahari hidup, maka mungkin ada trik yang kemudian saya akan terapkan apabila ada anggaran untuk membelanjakan hal-hal yang terkait dengan kekurangan tadi. Itu kira-kira. Benar. Jadi gini, untuk LMB menghadap matahari ya, semua insya Allah semua orang sudah memahami, tapi ada yang belum terlalu paham, yang belum saya uraikan. Ada satu metode penentuan matahari sore ya, sudah terbit lah pada jam 5 atau jam 6 ya, di saat burung mau pulang, atau jam 4. Itu kunci pembuatan pencahayaan dari LMB pada jam 11. Jam 11, jam 12 pencahayaan yang sangat belum saya bongkar ini Kanda. Patokan untuk orang menjadi konsultan yang handal
tidak ada yang namanya susah untuk dapat wallet, akan saya bongkar itu apabila udah tembus 1000 subscriber. Makanya hanya saya saja yang bisa menyampaikan sekarang yang benar sekali akuratnya. Orang-orang yang saya arahkan di YouTube kemarin itu dari mata saya sendiri melihat pencahayaan yang saya butuhkan dari keterangan kamera di saat video callan. Nah, kalau petani dia hanya bisa meraba-raba, wah coba-coba di sini, coba-coba di sini. Sebenarnya nggak bisa coba-coba. Jadi ada penentuan matahari jam 11 sampai jam 12 untuk mengenalkan anakan burung walet yang mau belajar masuk tempat kita. Biasanya yang sering mau datang, saya pantau ilmu selama ini sesuai dapat ilmu penemuan itu dari Pak Denny William juga sudah ada sedikit campur ilmu saya menjadi sinkron dia. Jadi anakan itu yang sering datang sebenarnya dominannya pada jam 11 sampai jam 1 siang. Itu anakan. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena anakan dia tidak akan terlalu jauh cari makan, dan apalagi gedung kita dekat sentral. Pasti dekat-dekat gedung sendiri, daerah-daerah pasar, atau pokoknya nggak jauh dari sekitar gedung kalau anakan makan. Yang jauh itu babon-babonan. Makanya babonan itu dia pulang biasanya jam 3, jam 4. Yang bermain di LMB itu biasa burung babonan. Sering keluar masuk, keluar lagi. Katanya ngapa burung keluar, ini petani yang belum paham suara. Bukan suara yang jelek atau terlalu kencang volume. Itu burung babonan orang, hanya bermain saja. Jadi tarik SP kelambu hitam, tarik kelambu hitam, inap kelambu hitam, sesuai saya arahkan ilmu yang saya arahkan gedung walet. Jadi dia bisa menginapkan burung atau mengenalkan burung pada jam 11 sampai jam 1. Anakan masuk akan terpantau ke pintu lar. Masuklah anakan, menjabah suara inap. Terjabah suara inap, nyaman burung itu mendengar suara inap, settingan inap kelambu hitam. Lama dia mampir di papan sirip dekat Twitter, nanti dia akan keluar lagi, jalan-jalan lagi. Rasa penasaran dia masuk lagi. Akhirnya dia selama 3 hari atau 4 hari, 5 hari atau 2 hari paling lama, dia akan sudah tahu medan masuk pada jam tertentu. Jam 11 masuk lagi, dia menghafal. Masuk lagi, mampir ke tempat dia mampir. Dia mampir itu sebenarnya indera pembauan walet itu sangat tajam sekali. Tuhan itu menyempurnakan walet itu hanya dengan indera penciuman walet itu. Ya, indera penciuman di saat dia nempel di papan sirip pertama sekali dia akan ingat bau aroma badan dia sendiri. Makanya kadangan di parfum sama orang itu kan, nah itu pemarfuman itu sebenarnya mengecaukan pembauan burung walet agar semuanya amis bau dia semua. Jadi bebas burung walet mau nempel kemana-mana terserah. Tapi setelah parfum sudah habis, dia aroma parfum udah habis selama 1 minggu atau 2 minggu udah berkurang parfum di dalam gedung, aura amisnya, burung akan belajar otomatis mengenal tempat dia mampir. 3 hari 4 hari udah mengenal, 1 minggu dia akan memutuskan untuk inap. Sore-sore ikut pulang dia sama koloni kita yang lama. Kenapa? Karena dia sudah menghafal medan masuk dari LMB baru kita arahkan yang benar menghadap matahari. Lar sekatnya sudah kita arahkan dari lantai, tarik ke atas semeter atau semeter 20, tarik ke samping semeter kali 1 semeter kali semeter 20. Itu pintu untuk standar gedung walet dengan ukuran lar LMB dengan LMB ukuran 1 meter kali 50 atau 40. Jadi panjang LMB-nya. Nah, bisa juga semeter kali 50, 60 bisa. Nah, kalau untuk semeter kali semeter bisa juga untuk gedung jumbo. Kalau gedung yang kecil nggak usah terlalu besar. Nah, kalau dia LMB terlalu besar, untuk bayangan larnya bisa diperkecil Kanda. Nah, ini kubongkar sedikit karena mungkin bisa menjadi masukan Kanda, bisa menjadi memperbandingkan. Ada cerita nih Kanda ya. Kok gedung gedung Sianu berhasil? Padahal ruangannya udah saya contoh betul kata si tukang ya paling ilmu gedung itu. Kok gedung dia nggak berhasil? Beda. Arah gedung dia sudah lewat 500 meter umpama ada tikungan aja ya. Ada tikungan aja udah berubah arah gedung. Ya, apalagi gedung yang tidak mengarah matahari hidup. Jadi untuk gedung itu sebenarnya yang sempurna dari awal harus menghadap matahari mati, matahari hidup. Memanjangnya gedung. Kalau untuk gedung panjang itu Kanda.
Jadi kita bisa membuat ruangan inap. Ruangan inapnya kita arahkan kena tembak matahari hidup. Ruangan putar open room, ruangan blong ke bawah untuk LMB namanya ruangan open room atau menara, itu menghadap ke arah matahari mati. Itu yang sempurna untuk gedung awal pembangunan kalau gedungnya memanjang. Kalau untuk gedungnya segi 4, 10x10 beda lagi cerita. Dia bebas untuk berdiri di mana saja. Mau nyamping, mau membujur matahari mati, nyampi terserah. Tinggal pembuatan LMB-nya harus tetap menghadap ke matahari mati. Untuk ruangan inapnya kita buat sekatan ruangan inapnya menghadap ke matahari hidup. Jadi enaknya bikin gedung itu sebenarnya kalau udah tahu ilmu, gedung persegi aja atau 10x10. Kalau memang udah mau ada ilmunya, bisa gedung panjang 4x20 panjang gedung bisa. Intinya kalau untuk panjang itu kemenangannya sebenarnya Kanda, gedung panjang itu mengurangi sekat. Sebenarnya mengurangi sekat itu kemenangan gedung panjang. Kalau untuk gedung segi 4 atau 8x8 atau 10x10 ya, itu harus menggunakan banyak sekat karena medan walet ini sebenarnya harus kita suara tarik itu sama lar harus jangan sampai saling tembak. Jadi makanya mau dikasih sekat gantung atau sekat samping ya, antara lar depan, lar ruang open room bagian depan sekali lar sekat ya, sekat full itu jangan arti kata jangan sirsak. Intinya harus searah, walaupun agak sirsak dikit tapi harus searah, agak miring-miring sedikit lah. Burung walet nggak mau mata, dia paling nggak mau masuk ke ruangan yang patah. Itu udah dibuktikan, ilmu yang saya selama ini buktikan. Jadi dia memang harusnya terowongan lah ya, anggaplah terowongan, lar pintu masuk depan sampai ke habis belakang itu harus searah sebenarnya yang paling bagus. Seperti itu Kanda. Ya, jadi sebenarnya udah sangat luar biasa aku sampaikan ini. Tinggal belajar menerapkan si petani walet atau orang-orang yang ingin menerapkan hasil karya saya. Jadi gini, kebanyakan orang ini kan dia menilai sekali liwat aja sama orang. Udah lama belum dia kenal dengan Bang Tandi. Kalau udah lama pasti udah tahu udah cuplikannya. Jadi Bang Tandi ini sebenarnya nggak mau lagi untuk mengeluarkan hal-hal yang kayak kata orang itu promosi. Arti kata melihatkan jumlah koloni yang banyak, respon hitam, nggak mau lagi. Kenapa? Rawan sekarang gedung-gedung binaan saya udah banyak kecolongan oleh orang-orang yang jahat, yang sudah berhasil gedung-gedung yang lama itu, karena sering aku posting dulu. Jadi sorotan, menyebutkan alamat, orang ciren gedungnya. Sekarang kan banyak oknum penjahat, dia akan bergaul dengan orang kampung sana, akan mengasih loka, ibarat kata kita itu mengasih rezeki untuk maling gedung itu, dikasih langka. Jadi orang kampung itu mau maling gedung itu, dibobok lah, habislah, akhirnya burung banyak terjadi. Jadi pengalaman saya udah lama berkecimpung di walet, belajar dewasa, biarlah saya mengenalkan cerita ilmu walet saja, orang sudah bisa menilai bahwa Bang Tani udah ahli dan mengeluarkan spik lampu hitam untuk dipakai secara gratis maupun secara tidak gratis. Contohnya seperti apa? Ya kebanyakan kawannya mau pakai spik lampu hitam kan ya, dia menunggu 1000 subscriber lama katanya Bang Tandi, nggak tahan saya. Gimana jalannya? Jalannya jangan merugikan saya bilang, kirim aja uang. Ingat, jangan dianggap beli. Saya nggak jual suara lampu hitam. Saya mudarat saya kena hukum Tuhan. Dia bilang, kamu judul niatnya uang ini saya kirimkan dengan Bang Tandi untuk beli flash disk. Benar itu niatnya, untuk beli flash disk. Bang Tandi belikannya flash disk di daerah Bang Tandi. Ongkos uang sisanya untuk ongkos kirim ke daerah Kanda. Udah habis beban saya menyampaikan lampu hitam seperti itu aja. Nah, terjadilah dampak sekarang Kanda, banyak yang sentimen, orang-orang yang belum sadar, yang merasa dihantui, takutnya promo dia nggak laku lagi,
Bang Tandi semuanya apa namanya bisa semua, penyampaian akurat, udah mapan ceritanya, memang betul dipercaya, bukti udah banyak. Nah, makanya dibikin bikin nama saya jelek sekarang ini. Saya tidak peduli masalah itu, tergantung orang masing-masing menilai. Orang yang menjahati orang, orang itulah dibilang orang jahat karena dia kelihatan sentimen itu iri dan dengki. Malah orang malah nggak percaya kepada kata-kata orang itu. Kalau orang tuh memang benar-benar orang sudah berpengaruh tinggi, orang sudah pintar lah dibilangkan, bukan menjatuhkan orang bodoh. Bodoh kalau kita menyampaikan komen orang, oh Bang Tani ini jelek, disampaikan. Itu bodoh, yang menyampaikan itu akan dicap orang. Dicap orang itu intinya bersekongkol untuk menjatuhkan. Berarti niat nggak bagus. Ini udah jelas kata orang si pesaing Bang Tandi. Akhirnya orang itu sendiri yang rugi. Makanya kalau kita berbuat jahat kepada orang untuk menjatuhkan, kalau bisa jangan. Kalau nggak senang diam aja. Kalau nggak suka jangan diikuti. Udah cukup gitu aja. Jadi tidak menambah dosa kita. Iya. Jadi Bang Tandi langkah ini alhamdulillah hampir tembus kayaknya. Kenapa hampir tembus? Semakin banyak cerita orang tentang saya, banyak bilang ngomong iklan kecap lah, banyak kalau pedas ceritanya ya, aku tinggal senyum saja, saya bilang kan, tinggal senyum saja, tinggal itu urusan orang lah, bukan urusan saya. Ngabiskan waktu kita bahas itu. Jadi apa namanya hampir tembus. Kenapa hampir tembus? Semakin banyak orang pakai SP kelambu hitam ternyata, bukan semakin kendor. Semakin banyak Anda. Semakin banyak terus. Berarti orang ini memang benar-benar sama Bang Tandi kagum dengan kebaikan saya ini. Bukannya suara saya memang handal, bukan, atau suara saya memang jago, bukan. Intinya karena ikhlas mau berbagi. Karena ikhlas berbagi, makanya orang berduyun bersama saya. Alhamdulillah, itulah yang saya harapkan sebenarnya. Jadi itu aja Kanda yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya bisa dimengerti Kanda. Insya Allah Kanda bisa cerdas dan cermat. Apabila ada hal-hal yang kurang tertangkap, boleh telepon saya, kita ceritakan lagi keluhan apa, nanti bisa kita arahkan Kanda. Iya, sudah mantap. Nanti insya Allah baru saya hubungi lagi tentang SP kelambu hitam. Oke, siap Kanda, aman. 86 sehat selalu. Iya, karena ya namanya orang ya kalau capek ya harus mengerti capeknya kan begitu. Benar. Oke, makasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat Bang Tandi. Semoga selalu dimudahkan semua urusannya, sehat selalu dengan keluarga, semoga selalu juga dimudahkan rezekinya. Amin. Insyaallah. Amin. Terima kasih banyak Kandaku. Berkah. Sama-sama. Saya doakan juga Kanda. Sama-sama berdoa kita. Mulia bagi orang semua yang terdekat kita. Jadi Kanda, ada pesan sedikit Kanda terakhir. Boleh sampaikan sama rekan-rekan ya. Kita harus merangkul bilang. Kenapa? Ada pesan Bang Tandi. Semakin banyak gedung wallet yang sukses di tetangga kita kiri kanan, semakin enak kita ternak dunia wallet. Kenapa? Anakan kita nanti saling tukar. Nggak mau di gedung saya, dia kembali ke gedung kamu. Gedung anakan kamu nanti nggak mau kembali ke gedung saya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Bilang gitu aja. Jadi marilah kita bersama merangkul. Jangan ada kata-kata kebencian lagi, iri dan dengki. Usaha ini sangat sejahtera. Kita menernak dunia wallet, bukan bermusuhan. Bilang gitu aja. Iya, supaya kita selalu dimudahkan, ya begitu harus caranya. Iya, jadi gini, kebanyakan ini ya, mohon maaf Kanda ya, kalau memang ada yang tersinggung yang melakukan ini ya, kebanyakan gedung-gedung sukses, dia apa namanya di ini kan ya, dimatikan semua anakan, telurnya dipecahkan, anakannya dimatikan. Kebanyakan. Iya, banyak ada juga yang begitu. Jadi gini Kanda, niat dia itu sebenarnya itu rombongan yang keluar dari non muslim tuh Kanda. Mohon maaf bukan menjatuhkan ya. Kebanyakan dari orang-orang nggak mau sebut daerah saya ya. Jadi intinya dia tidak ada perasaan, tidak ada rasa kesian. Dia akan jelas dia bukan agama muslim, dia agama luar dari muslim, karena dia bersifat kejam. Intinya dia membunuh hewan yang mau berkembang biak, telurnya ada dijatuhkan, anaknya ada
dibuang. Kenapa dia berani seperti itu? Karena gedung dia sudah penuh burung walet. Hasil dia sudah melimpah. Intinya itu adalah gedung produktif yang sudah puluhan kilo hasilnya. Dia tidak lagi mengharapkan anakan dan tidak lagi mengharapkan telur. Panen, bersarang, ambil. Yang sempatnya nggak diambil, panen sendiri, itu berarti nasib dia mau selamat walet. Jadi dia sistem rampas. Kenapa? Jadi dia tidak mau, ya dia tidak mau gedung di sekitar kanda yang puluhan atau ratusan atau ribuan, tidak mau anakan dia akan pulang ke gedung orang. Seperti itu. Jadi di daerah itu akan susah untuk berkembang walet karena burung-burung itu aja yang pulang. Babon-babonan lama pulang ke gedung itu. Mana mau masuk gedung kita? Main-main aja keluar dia. Zong gedung kita 4-5 bulan 1 tahun belum ada isi. Jadi intinya makanya kita sekarang kalau sudah ada ilmu dunia walet sudah hampir 99% sempurna dari penerapan karya saya, ilmu saya kita terapkan, insya Allah gedung itu akan cepat mendapat anakan yang lepas pantau dari gedung-gedung yang kejam kayak gitu. Gedung kejam lah namanya, pembunuhan itu, pembasmian itu. Jadi kalau udah dapat selamat. Makanya kalau kita penternak walet, pencinta walet, kita sayangin anakannya, kita jaga sampai terbang, baru kita ambil sangkarnya. Kayak gitulah tetangga kita nanti semuanya kayak gitu. Nanti anakannya tergantung rezeki anakannya. Ada yang nggak mau di gedung kita, dia ke gedung kawan kita, anakan kita larinya. Gedung kawan kita yang nggak mau di gedung dia, lari ke kita. Karena apa? Konsepnya sama. Contohnya mungkin suaranya berkualitas sama-sama bagus. Dalam gedung waletnya semuanya bagus, penerapannya 90% udah benar. Sama-sama dapat. Jadi nggak ada yang zong. Itu tujuan saya. Makanya marilah kita merangkul. Kak. Harus kita mencintai semua makhluk. Benar. Berdasarkan begini, manusia saja yang kemudian sudah lahir di rumah kita, pastinya kalau dia berjodoh dengan orang lain, misalkan berjodoh di Kalimantan sana, berjodoh di Sulawesi sana, otomatis pasti misalkan dia rasa bagus cari uang di sana, ya pasti tinggalkan rumah kita yang ada di Maluku, pasti ke sana. Benar. Apalagi walet, mari kita cintai makhluk, sehingga walaupun hewan itu harus dicintai, jangan cuma manusia. Benar. Kemudian kalau para petani yang demikian itu, itu sangat memang dibenci Tuhan. Benar. Tidak menjaga alam, tidak menjaga alam. Benar. Pasti akan Tuhan kasih azab yang lebih luar biasa daripada itu. Benar, merinding aku mendengarnya, benar. Iya, jadi kita ini kan pecinta walet. Jadi intinya mati pun satu anak walet itu sedihnya udah 1 minggu sedihnya. Iya, itu kalau saya. Satu aja mati sedihnya 1 minggu. Saya pernah dapat walet yang kesakitan lah. Ya. Kesakitan di jalan tabrak, dihantam kendaraan karena dia juga mungkin ngebut cari makan, akhirnya kena. Saya ambil ke rumah karena kakinya cedera, saya pelihara kasihan 1 minggu dia mati. Situ saya sedih. Saya pelihara 1 minggu, saya kasih makan itu tahu, saya blender baru saya kasih makan, berharap dia bisa sembuh. Ternyata 1 minggu dia mati. Saya merasa berdosa karena memang kita sudah mencintai makhluk itu. Iya, benar. Artinya kalau petani yang seperti itu kejamnya atau kasihan. Iya, itulah Kanda. Itu kan Kanda melihat ada anakan yang itu. Itu kadang kan ada anakan yang kayak masih lemah, nempel-nempel di RW, itu gedung-gedung yang merampas tuh Kanda. Ketahuan sangat ketahuan sekali. Burung walet belum layak terbang, udah kabur karena dibasmi. Jadi burungnya kabur keluar dari gedung, nempel-nempel ke gedung kita. Masih lemas burung tuh anakan walet tuh. Itu udah cirian, udah kelihatan ciri-ciri gedung sering merampas daerah itu. Jadi anakan itu sebenarnya kalau dia udah pintar terbang, dia udah gagah, keluar sendiri dia. Kalau dia keluar sendiri, berarti udah layak dia terbang. Tapi kalau dia keluar terpaksa karena dirampas, digeser-geser, jadi dia nggak nyaman, keluarlah dia cari cahaya. Nah dia keluar masih lemah, nanti nempel-nempel lagi gedung-gedung waletnya, nempel lama, itu anakan yang kena rampas biasanya itu. Yang belum lama dia mau keluar, udah keluar duluan karena sangkarnya udah diambil. Bang Kandi, saya tanya satu lagi boleh? Boleh. Kalau masuk gedung, suara mana yang dikasih mati atau suara mana yang dibiarkan hidup masuk gedung? Begini, kalau untuk masuk gedung karena suara inap jangan dimatikan. Yang dimatikan suara mana saja?
matikan aja suara panggil, ya. Tarik. Suara tarik, udah 2 itu aja. Karena nggak, kenapa? Yang perlu kita perhatikan sebenarnya suara panggil saja yang dimatikan, suara tarik juga nggak usah. Kenapa? Untuk menguntungkan yang punya gedung, ya. Kenapa menguntungkan? Kalau suara panggil, suara tariknya kita matikan, pas kita masuk nggak tahu Twitter tarik tuh hidup atau nggak di belakang. Satu. Iya. Kedua, suara inap. Kalau kita masuk dimatikan suara inap, biar katanya nggak berisik atau nggak boleh kata konsultan lain, itu salah. Malahan yang benar tarik dihidupkan, inap dihidupkan, biar kita sambil cek gedung, lihat-lihat kotoran, burung-burung inap baru di lantai dan lihat ke atas. Apalagi gedung waletnya 2 meter, telinga kita bisa nempel ke Twitter masing-masing. Itu keuntungan kalau lantainya 2 meter ya, jadi gampang untuk mengecek Twitter di telinga kita, wah masih hidup, wah masih hidup, wah masih hidup, kayak gitu. Makanya kalau zaman dulu Kanda, saya bongkar lagi cerita zaman dulu kan, dia banyak bikin gedung walet 4 meter tingginya, sirip dari lantai ke sirip 4 meter, ada 3 meter katanya biar luas, biar mau. Bukan, itu yang zaman dulu belum ada ilmu, jadi selalu ketakutan. Padahal walet itu 2 meter bisa, 1,5 meter bisa per lantai. Tapi yang kita kalau 1,5 meter kita capek, bongkok terus kita masuk, bongkok, nunduk kan, sakit pinggang kita. Yang lebih bagus 1,80 meter, lebih dekat sama telinga kita Twitter. Jadi gampang untuk memperbaiki Twitter. Hah? Saya punya 1,80 meter. Bagus. Itu penerapan yang pintar dan akurat. Kenapa? Kita bikin gedung walet itu dipertimbangkan untuk perawatan yang dulu sekali, ya. Jadi kalau dia 1,80 meter, kita sambil lewat, telinga kita nggak jauh sama Twitter, gampang nunggak sini dikit udah kedengaran, wah hidup yang ini, cek yang ini, wah hidup. Nah, jadi kalau tinggi kita mau pakai bangku, akhirnya kemalaman. 1 Twitter udah makan 2 menit atau 3 menit. 1 Twitter kita ngecek tarik tangga, naik turun. Makanya males cek orang-orang zaman dulu, lambat berkembang. Makanya gedung sekarang gampang untuk ngecek, gampang untuk merawat, cepat bertambah, cepat sukses, lebih cepat jam tayang suksesnya. Kenapa? Akses sudah dipermudah semua. Itu bagi yang orang ngerti, konsultan yang menerapkan gedungnya. Kalau enggak, kurang bergaul. Ya bergaul sama orang lama katanya pakai bulu bertemu ruas. Diterapkanlah, padahal itu bohong semua, mitos. Bang, katanya dijampi-jampi, disedekah, bohong. Sedekah itu boleh, selamatan, bersyukur kita ada usaha. Bukan mengharapkan biar rame, bukan. Kayak gitu. Jadi intinya kalau dunia walet tidak ada ya. Tidak ada dunia. Iya. Aku pernah kan ada cerita ya. Aku pernah rehab gedung walet punya orang di ceritanya daerah saya. Jadi dia ini udah 1 tahun lebih. Jadi belum ada burung nginap. Jadi saya dipanggilnya, mohon deh sama saya. Ya, saya berangkat sana. Saya lihat karena, waduh, aku mau pingsan kayaknya. Kenapa pingsan? Banyak sekali jimat-jimat dalam gedungnya. Mungkin dia belajar sama orang lama zaman dulu, sering bohong kan, jadi ngibulin. Jadi kulihat ada bolo bambu itu cabang 2. Dapat di mana dia bambu ini? Susah paling dia dapat beli sama orang-orang suku dalam mungkin ada kan, atau zaman-zaman dulu nyimpan digantunginya di LMB, di atas atap LMB. Waduh, aku bilang udah tawa sendiri saya. Udah tuh lihat lagi ada kayak baca-bacaan. Waduh, ini udah sesat, aku bilang, udah stres petani ini, aku bilang. Jadi gini aja, Bang, apa? Iya, semuanya Bang, aku bilang, lepasin Bang, tolong Bang, aku nggak mau rehab gedung Abang kalau nggak dilepas. Ya nggak apa-apa katanya, aku minta tolong Bang, semuanya minta tolong dari Bang Tani. Mau diapain gedung saya katanya, penting burung masuk dulu lah menginapnya. Oke. Udah aku rombak LMB-nya menghadap matahari mati. Ruangan inapnya yang selama ini kena tembak matahari mati, saya lindungi pakai ini seng atau paramet kan. Ya, jadi intinya udah terlindungi. Jadi udah di setel. Masuklah burung, masuk 3 bulan sudah ada 6 burung menginap. 3 bulan kan. Karena di sana populasinya dikit. Ya, dikit, nggak bisa dibilang kok dikit sekali Bang Tandi. Ilmu Bang Tandi bantut, bukan ilmu bantut. Karena tergantung burungnya. Kalau burungnya sedikit, bantut juga ilmu kita. Iya, nggak bisa paksa alam kan.
nggak bisa kita pasang alarm walet. Jadi dia udah senang kan dah, 3 bulan ada 6 titik, udah banyak itu. Dia bilang 1 bulan parfum udah ada yang menginap 3 burung katanya. Jadi mungkin menambah lagi, jadi 3 bulan udah ada 6 burung. Jadi kotoran udah semakin banyak, senang bahagia dia. Jadi di sana lah saya lihat petani walet ini sebenarnya banyak yang bertanya-tanya karena dia mungkin tidak ada guru. Jadi makanya saya terjun buka acara ini untuk menyelamatkan orang-orang seperti itu kan dah. Terbukanya dunia walet ini. Orang-orang yang susah. Iya, nggak mau menyelamatkan gitu maksud saya. Jangan sampai tertipu daya sama cerita lama. Orang lama itu nggak mau saingan, makanya dipersulit ceritanya. Contoh, nanti kalau si Bang Tandi bikin gedung juga bahaya. Nanti kurang walet aku katanya kan. Padahal tuh nggak ada kurangnya, karena dia nggak paham. Jadi diarahkannya, Bang Tandi kenapa? Pakai bulu bertemu buku bang. Wah, mati carinya, susah. itu bayar puluhan juta masih susah mau dapat. Jadi apa? Urung lah saya bang. Nggak mau saya berpikir, wah susah berarti bikin gedung walet syaratnya aja bulu bertemu buku. Wah ini udah mundurlah saya, mundurlah urung lah saya bikin walet. Ada yang di sini pakai bulu perindu. Ada itu. Aduh. Yang bulu hidup itu kalau kena air itu sedikit. Aduh bahaya itu, menduakan Tuhan tuh, berdosa kita. Enggak, itu enggak berlaku di dunia walet. Enggak berlaku. Jadi intinya dunia walet saya bukakan nih Kanda. Walet itu dia tertipu daya, ditipu oleh manusia. Walet itu kita lah, manusia menipu walet agar kita dapat walet, dia bersarang di gedung kita. Kita tipu, contoh, kita bikin suara. Itu nomor 1 untuk menyukseskan gedung walet dengan suara. Kedua, kita harus menyiapkan papan sirip untuk dia berlandas. Ketiga, kita menyiapkan ruangan yang sudah nyaman buat dia. Contoh remang-remang, remang-remang gelap. Ketiga, suhu yang normal. Contoh normal itu di saat musim panas, walet masih bertahan. Di saat musim hujan, walet semakin ramai. Itu normal. Contoh penormalnya seperti apa Bang Tandi? Udah saya bilang, kita harus rajin Kanda. Contoh, kalau musim panas, kita siapkanlah siapkanlah ventilasi angin yang banyak Kanda. Contohnya kalau ventilasi angin kita di tengah ada, di bawah papan sirip, di atas papan sirip, 1 kilan dari papan sirip, kita bikin lubang keliling bangunan. Itu persiapan musim kemarau. Kalau musim kemarau dibuka musim kemarau. Ya, itu untuk menetralkan papan sirip biar dingin, ditembak sama angin. Jadi lantai dekat sama lantai dia lubang anginnya. Nah, kalau untuk musim hujan ditutup semua. Biar yang tengah aja dibuka. Kenapa? Biar tidak terlalu lembab. Nanti kalau terlalu lembab suhu dingin musim hujan masuk, papan jamuran. Makanya harus ada tugas kita 1 tahun sekali. Iya. Kalau untuk asap kalau bakar begitu. Ya, kalau untuk asap Kanda, nah sekarang ini saya pecahkan cerita asap udah banyak sekali nih, aku ceritakan lagi. Untuk cerita asap, umpama gedung kita dekat tetangga yang umpama tetangga nggak pengertian lah ya, tetangga nggak pengertian atau berburuk jahat sama kita nggak mau suzon, minta maaf Tuhan. Tapi kita pusing kok banyak sekali asap tiap sore dihidupkan, nanti walet nggak mau datang. Enggak, asap itu sebenarnya yang penting jangan kita bikin lubang angin di dekat umpama gedung kita. Samping orang itu sering hidup asap di gedung kita sampingnya ya. Nah itu ditutup semua aja lah. Ventilasi angin yang biasa terarah asap dari tetangga ditutup semua, dibikin aja sebelah sana ventilasi anginnya yang banyak-banyak. Yang di sini ditutup 20 biji biar nggak ada angin masuk dari arus asap. Kita bikin ke sebelah kanannya, bikinkan banyak, dipindahkan sana. Di sana biasa 20 biji jadi 40 biji, bisa. Kayak gitu aja solusinya. Karena jangan sampai asap itu masuk ruangan inap. Kalau di LMB aman karena siklus anginnya banyak. Nanti keluar masuk sendiri dia. Yang penting arah lubang ventilasi angin kita ditutup total dekat tetangga yang sering hidup asap. Itu aja. Udah tuh aman kok. Karena musim orang hidup asap itu kan bukan setiap hari. Terkadang-kadang saja. Kadang kan dia lagi sakit kan, yang orang seperti itu kan, dia nggak hidup asap, mungkin 2-3 bulan sembuh dia, 3 bulan udah dapat burung kita.
Iya, mantap, mantap. Ilmu yang sangat bermanfaat. Iya kan, nah, jadi jangan dipusing aja. Aku mohon sama petani walet, jangan dipusing, jangan jadi penyakit kita, ikhlaskan saja. Yang penting kita cari solusi, jangan sampai masuk asap. Tutup lubang ventilasi angin yang arah sana, dibikin arah yang nggak kena asap, udah aman. Simple, Iya, simple bang. simpel, nggak ribet ya. Kita tenang, jiwa kita tenang, nggak apa dihantui sama ketakutan. Oh, kira-kira begitu bang. Oke. Sangat banyak ilmunya yang Amin. saya ambil. Amin. Semoga bermanfaat untuk petani yang lain juga, ilmu-ilmu yang Bang Tandi share Amin. ini. Siap. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kanda, sehat selalu, amin. Jadi inilah kehidupan Bang Tandi ya. Suka duka, tawa canda memang harus aku telan. Makanya Bang Tandi ingin membukakan dunia perwaletan sepublik se-Indonesia dan sedunia. Semua orang bukan di dunia perwaletan aja bisa menjadi konsultan untuk usaha dia sendiri. Dia sesat untuk mengingat ilmu saya, bisa telepon saya dengan nomor WA 0887 6501 709. WA langsung video callan, nanti saya ajarkan agar ingat ilmu untuk usaha panggil burung walet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersama saya Tani Jos. Thank you. Salam sejahtera Tani oleh Jos. Kalau bos saya Simpua, kalau saya thank you, terima kasih banyak. Sukses selalu bersama karya Tandi oleh Jos.